Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Prasetyo dengan NIM C0A021014 dari jurusan Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ulul Huda. Seperti yang kita ketahui, sebagai ideologi bangsa, Pancasila terdiri dari seperangkat nilai dan norma yang terinternalisasi dalam diri setiap rakyat Indonesia. Pancasila adalah yang menggerakkan aktivitas seharian bangsa. Karena itulah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah urgensi. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pergaulan dengan sesama manusia maupun dengan mengelola lingkungan hidup. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa negara Indonesia dengan mengambil saripati nilai-nilai luhur yang telah ada sejak dulu membudaya di Nusantara. Nilai-nilai tersebut telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, bahkan jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Dalam konteks kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila sejatinya adalah identitas bangsa Indonesia. Kehadirannya membuat bangsa ini utuh, karena tanpa sadar dasar negara bangsa Indonesia tidak memiliki identitas serta arah tujuan yang sama, sehingga ancaman perpecahan akan lebih mudah terjadi. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat Indonesia memahami dan memiliki wawasan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila serta kewarganegaraan bangsa Indonesia. Pengertian dari nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Nilai terdiri dari nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Berikut ini adalah cara melakukan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengamalan nilai Pancasila ketuhanan. Nilai ini terkandung pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan pada sila pertama mengandung dua nilai turunan, yaitu nilai kepercayaan dan nilai ketakwaan. Nilai kepercayaan diwujudkan dalam bentuk keyakinan dan pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Dalam konteks kenegaraan, keyakinan tersebut diwujudkan dengan adanya 6 agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara nilai ketakwaan bermakna kebebasan bagi setiap warga negara untuk beribadah sesuai agama yang diyakini. Hal ini sesuai amanah Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa juga menjadi dasar negara, serta ideologi politik religius yang menyatakan bahwa setiap kelompok agama tidak memiliki alasan untuk membenturkan dasar negara nasional yang ada dengan keimanan yang diyakini. Penerapan nilai ketuhanan di rumah seperti membiasakan keluarga untuk menjalankan kewajiban ibadah dengan rajin, seperti sholat 5 waktu atau beribadah ke gereja. Kemudian membiasakan berdoa setiap atau sebelum dan setelah melakukan aktivitas, misalnya saat makan, tidur, atau berpergian.
Kemudian menghormati orang tua saat menaati nasihat dan perintahnya. Penerapan nilai ketuhanan di masyarakat. Saling menghormati antar tetangga walaupun berbeda keyakinan. Kemudian memperkuat toleransi di antar pemeluk agama dengan cara memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah masing-masing. Memperlakukan tetangga dengan baik, misalnya saling berbagi oleh-oleh, makanan, atau hadiah. Penerapan nilai ketuhanan di sekolah, misalnya seperti menganggap semua teman sama meskipun berbeda-beda agamanya. Saling menghormati dan bertoleransi antar teman dengan keyakinan yang berbeda. Bergaul dengan positif dan produktif, misalnya mendukung untuk mencapai kesuksesan dan saling membantu dan belajar bersama. Kemudian yang kedua ada pengamalan nilai Pancasila, sila kedua, kemanusiaan. Nilai ini termasuk dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya nilai tersebut mengandung makna bahwa kemanusiaan haruslah diutamakan dalam aktivitas keseharian masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, negeri ini berdiri di atas berbagai macam perbedaan, seperti yang tersurat dalam semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nilai kemanusiaan menjamin kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Dalam konteks negara, Indonesia juga menjamin seluruh warga negaranya memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Berikut adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Penerapan di rumah, misalnya seperti menghormati, menghargai, dan menyayangi orang tua serta saudara, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, mendengarkan nasihatnya, tidak semena-mena dengan orang tua, dan memiliki sikap tenggang rasa dan menjaga kerukunan dalam rumah. Penerapan di masyarakat seperti menghormati tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, menjaga kerukunan antar tetangga, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan, menjaga norma sopan, melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat seperti membersihkan lingkungan, ikut kerja bakti, dan tidak main hakim sendiri. Penerapan kemanusiaan di sekolah seperti memperlakukan sama teman dengan baik tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan, menghormati guru, menghormati teman, dan membantu guru dan teman yang mengalami kesulitan. Yang ketiga ada pengamalan nilai Pancasila, nilai persatuan. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan. Maknanya adalah bahwa seluruh warga negara Indonesia harus bersatu tanpa memandang perbedaan suku, bahasa, agama, dan latar belakang budaya lainnya. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nilai persatuan adalah salah satunya dapat diwujudkan dengan cara memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme berdiri berarti rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut contoh penerapannya. Yang pertama ada penerapan nilai persatuan di rumah dengan cara menanamkan jiwa semangat patriotisme serta tanah air bagi seluruh anggota keluarga dengan cara mengonsumsi produk lokal buatan Indonesia, mengajarkan kepada anggota keluarga untuk menjaga nama baik Indonesia. Kemudian menumbuhkan sikap saling menghormati, menyayangi, dan menghargai di antara anggota keluarga. Penerapan nilai persatuan di masyarakat, saling bekerja sama dan menghormati antar tetangga, mengutamakan kepentingan masyarakat, tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain, dan menjaga keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kemudian ada penerapan nilai persatuan di sekolah, berteman tanpa memandang status sosial ekonomi, menjaga kerukunan dan toleransi di antara teman dan guru, membantu teman yang kesusahan dengan ikhlas, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan lingkungan sekolah. Yang keempat ada pengamalan nilai Pancasila sila keempat, nilai kerakyatan.
Nilai kerakyatan terkandung pada sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai tersebut bermakna kekuasaan tertinggi di atas tangan rakyat. Nilai kerakyatan terkait dengan erat dengan pemerintahan di Indonesia menerapkan sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Selain nilai tersebut, nilai keempat juga bermakna pengambilan keputusan dari pendapat-pendapat yang berbeda, diutamakan untuk mekanisme musyawarah. Pengamalan nilai kerakyatan hendaknya dapat tertanam dalam diri setiap rakyat Indonesia, serta dapat diterapkan dimanapun. Berikut contoh penerapan nilai kerakyatan. Penerapan di rumah, misalnya seperti anak mendengarkan dan menuruti nasihat orang tua. Orang tua mau mendengarkan dan menerima saran dari anak dan menghargai melaksanakan keputusannya. Penerapan nilai kerakyatan di masyarakat seperti mengikuti pemilihan kepala daerah, aktif mengikuti kegiatan musyawarah, dan melaksanakan putusan hasil musyawarah. Kemudian penerapan nilai kerakyatan di sekolah, aktif mengikuti organisasi kesiswaan, mengambil keputusan bersama saat musyawarah, mendengarkan pendapat guru dan teman, dan tidak memaksakan pendapat kepada kehendak dan kepada teman. Yang kelima, pengamalan nilai Pancasila. Sila kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna nilai tersebut adalah setiap masyarakat Indonesia memiliki hak sama dan untuk mendapatkan kesejahteraan. Mewujudkan rakyat yang sejahtera tanpa kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, juga politik merupakan tujuan dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, nilai keadilan dapat diwujudkan. Nilai keadilan juga harusnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contohnya, penerapan nilai keadilan di lingkungan rumah. Menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai peranan masing-masing anggota keluarga, saling membantu dan mendukung antara anggota keluarga, dan menghormati hak masing-masing keluarga. Penerapan nilai keadilan di lingkungan masyarakat, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat, membantu tetangga yang membutuhkan, dan mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Penerapan nilai keadilan di lingkungan sekolah, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai siswa, menghargai teman dan menghormati guru, dan saling membantu berbagi antar teman. Demikian praktik pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa. Menerapkannya tentu akan membawa manfaat bagi kita, karena mari kita mulai mengamalkannya sekarang juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.